138 in progress. Reporting district, Division Plus Master Beat. Prepare for launch in 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Kang. Rampes. Kembali lagi bersama kami di Taman Baca Podcast, berkarya, berbagi dan bermanfaat. Alhamdulillah nih, pada video kali ini kita udah kedatangan Kang Aday, dosen budaya Universitas Nusa Putra Sukabumi. Nah, gimana nih kabarnya Kang? Baik, alhamdulillah baik. Hari ini walaupun kerja mana pandemik masih diberikan kesehatan lah, alhamdulillah. Buat kesibukan sekarang ngajar gitu atau gimana? Kalau di kampus masih ngajar online. Via online karena belum ada belum diperbolehkan lah untuk ketemu dan sebagainya. Terus paling sama bikin konten-konten YouTube juga, sekarang belajar bikin konten YouTube yang ya di rumah lah, nguruskan keluarga. Tapi enggak nyiksa mahasiswa kan Kang? Dengan tugas-tugas. Mungkin saya salah satu dosen tepat diriputkan ke mahasiswa. Kenapa? Karena ya itu sebenarnya karena di pandemi seperti ini teman-teman mahasiswa juga kurang mereka dikasih tugas yang terlalu ribet juga, kasihan. Yang penting materi-materi yang saya berikan cukuplah untuk menemani mereka mengerjakan di rumah dan tidak terlalu sulit gitu. Karena agak ribet oke online, agak ribet oke karena kita juga belum memadai segala rupanya teknologi dan sebagainya. Jadi ya mahasiswa tidak terlalu ribet lah mata kuliah yang saya berikan gitu. Insyaallah sama ayah nonton mahasiswanya sok tanya ke Dosen panutan lah pokoknya mah. Terus juga berusaha bikin YouTube juga. Ya, jadi saya belajar memang punya konten di YouTube, namun sekarang gabung dengan teman-teman Follow My Escape, bikin konten-konten kreator sama kayak gini, wawancara dan sebagainya juga, database digital untuk teman-teman kreatif di Cicurug lah khususnya. Nanti kepanjangannya bisa se-Sukabumi atau nasional juga pengennya. Gitu. Kalau teman-teman hampir mirip sih dengan Taman Baca. Kalau Taman Baca seperti ini di ruangan, kita ada yang mobile-nya, misalnya produk dia fotografer, kita lihat bagaimana dia membuat karyanya gitu. Atau misalnya dia tato artis, bagaimana dia membuat tato dan sebagainya gitu. Iya Kang, wajar lah kan Akang lebih dulu kan daripada kita gini-ginian gitu. Tapi YouTube-nya mungkin duluan kalian. Oh gitu. itu kalian. Karena ayeuna dia jadi itu. Gitu. Cerita tuh Kang, ceritain dulu gimana Akang kan salah satu mungkin kreator lah, pemuda kreatif Cicurug. Iya. Itu Akang bergerak di mana gitu? Mungkin kalau kesadaran saya membuat hal-hal kreatif di Cicurug punya sekitar 2000-an lah ya, di tahun 2000-an, awal 2000-an saya satu di Universitas Pakuan Bogor, jurusan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, lanjut S2-nya di Bandung, di ISB Bandung, jurusan Kajian Seni. Di Cicurug baheula lama punya kelompok teater, kelompok kesenian teater itu di Semansa Cicurug. Saya bikin kelompok namanya Teater Cermin. Setiap bulan puasa kita bikin ngabuburit yang di dalamnya pertunjukan kesenian, tari daerah, pencaksilat dan sebagainya. Lalu punya kelompok independen ya, itu Bumi Sandiwara namanya. Sama pergerakannya di seni pertunjukan. Itu dimulai dari tahun 2007-an sampai sekarang. Masih ada rekan-rekan Bumi Sandiwara. Kalau Teater Cermin ini sudah vakum di Semansa, sudah tidak lagi melanjutkan, alumni-alumninya paling. Nah kalau Bumi Sandiwara sekarang beralih industrinya, yang tadinya kami fokus di seni pertunjukan, sekarang mulai ke industri wedding di WO. Itu kalau dulu pertunjukan suka di mana? Di sekolah? Ada beberapa di sekolah. Terus ruang publik juga di Kaum, di kecamatan juga banyak. Terus di UDKP kita seringnya. Puri Iska juga pernah, Kelurahan Cicurug pernah. Pokoknya ruang-ruang tertutup yang potensial lah bisa kita gunakan untuk pertunjukan, itu kita pertunjukan. Itu juga kalau di searching di YouTube Teater Cermin ada beberapa pertunjukannya. Outdoor juga ada yang ya misalnya di Bandung ya Kamisan gitunya, namun kita bikin dulu hari AIDS sedunia, kita bikin misal hari Kartini kita bikin gitu, turun-turun di jalan dan sebagainya, tapi bukan bentuk demonstrasi massa gitu, tapi happening art, performing art kayak itu. Ramai tapi penonton Akang? Kalau ngabuburit itu rame.
mungkin kalau nanti ada teman-teman yang nonton YouTube ini pernah lihat saya di Ngabuburit, itu seperti agenda tahunan yang terus-terus berlanjut. Lamun Taman Baca sekarang buat ulang tahun ya, anniversary Taman Baca. Nah, kita bikin Ngabuburitnya. Terakhir tahun berapa tuh? Lamun bareng Teater Cermin itu 2000 barang nih, pokoknya 10 tahun Ke belakang. bukan ke belakang, 10 kali berarti 10 tahun. Jadi dari 2007 berarti 2017-an itu kita bereskan. Jadi saya berinisiasi dengan anak-anak di 2010 di Ngabuburit 10 kita selesai. Kenapa? Karena teman-teman juga sudah tidak fokus dan sebagainya. Saya beralih dengan teman-teman sekarang mah dengan fotografer Cicurug. Mungkin kalau ada yang pernah lihat Ngabuburit bareng FC bareng fotografer Cicurug, nah itu terusan didinya sebenarnya mah. Jadi di Bumi Sandiwara dan di Teater Cerminnya udah nggak ada, tapi si terah Ngabuburitnya mah tetap ada. Ya, bahkan penyelenggaranya lain. Bahkan di Taman Baca juga ada tuh ex-komponen FC gitu kan, yang sekarang tim kreatif Taman Baca kayak gitu. Itu sih yang penting mah bukan penyelenggaranya siapa, tapi ada atau tidak kegiatan gitu. Karena kan kalau kita terusan ngabela untuk terus mengadakan, tetapi rekan-rekan yang kita ajak mereka punya kesibukan lain, agak rudet kan untuk penjadwalan. Makanya saya berpikir bagaimana sih program ini masih ada tapi walaupun orangnya beda gitu. Berjalan sih 2 tahun terakhir dengan FC dengan FC saya jalan. Tahun ini tidak, sama sekali tidak karena pandemi gitu. Benar-benar bulan puasa kemarin tidak dilaksanakan. Harusnya sih ada. Berarti kalau dulu rame ya doangnya, misalkan pentas di kaum nih, gitu kan, pentas di kaum. Di UDKP lah gitu. Itu bener si tukang dagang anak TK gitu sama komunitas pada mariung gitu rame. Iya, datang ngumpul gitu. Banyak sih anak sekolah, dominasinya anak sekolah. Kita bikin Ngabuburitnya 4 hari. Jadi setiap hari itu gantian sekolah mana nonton gitu. Nonton pertunjukan teater, longser ya, seni teater tradisional, musik, gamelan dan sebagainya. Di luarnya ada bajar-bajar kecil-kecilan. Dan yang paling saya ingat, yang wajib ada di Ngabuburit adalah tukang gongsir. Mungkin lamun orang Cicurug asli, ayah tukang gongsir, aki si Abah itu ayah wae di Ngabuburit. Jeung tukang ini, tukang cai naon sih man udah ditanggung deh. Lahang. Tukang lahang. Ayah barang. Berarti potensial Cicurug kan? Secara SDM gitu kan lah. Secara SDM sangat potensial. Baik di wilayah kreatif seni pertunjukannya sangat potensial. Alumni SSI atau alumni ISB Bandung jurusan teater juga banyak di sini. Alumni karawitannya juga banyak gitu kan. Kan ya berbalik, mereka fokus atau tidak sekarang itu sih gitu ya. Banyaknya ada yang masih melakukan kegiatan kreatifnya yang guru gitu ya, atau menjadi dosen. Ada yang juga kembali ke habitatnya jadi keluarga saja, orang tua dan sebagainya. Terus selebihnya gitu mengenai potensi Cicurug ini gitu kan. Karena kan saya juga orang Cicurug ya, tapi saya di Desa Bangbayang. Ya, saya mah kan bangga dengan Cicurugannya gitu, bukan suka buminya malah banget gitu. Nah, aya akang kumaha gitu teh. Kalau membicarakan potensi, tadinya Cicurug sangat potensial gitu, orang-orangnya sangat potensial. Saya sebagai orang Cicurug juga sangat bangga sekali dengan Cicurugnya. Malah Cicurug pisan lah gitu. Walaupun saya besar di Bandung, besar di Bogor gitu. Tapi ada kerinduan untuk melakukan sesuatu di Cicurug gitu. Terus kalau berbicara potensi, banyak alumni-alumni dari Semansa, alumni-alumni dari sekolah-sekolah yang mereka kuliah jauh dan juga sangat berpotensi gitu. Baik di bidang kreatif, baik di bidang ekonomi dan sebagainya. Namun yang paling agak sulit di kita mungkin lingkungannya yang kadang kita sebut tengah dukung gitu ya. Wilayahnya yang terkenal dengan macetnya ya Cicurug macet lah kumpul gitu, kreativitasnya tidak ada, padahal tidak semelulu seperti itu gitu. Jadi yang nggak mendukung tuh masyarakatnya nih, masyarakat tetangga kita atau misalkan yang punya kekuasaan. Ya sebetulnya gini, membangun kota kreatif saya selalu di berbagai pembicaraan atau di kampus atau di sekolah saya selalu bilang kalau sebuah daerah ingin kreatif setidaknya ada 4 unsur yang mendukung. Itu masyarakat sebagai apresiator dan pelaku, pemerintah sebagai pemegang otoritas, perusahaan ataupun pengusaha sebagai pemberi modal dan sebagainya, dan seniman ataupun pelaku kreatif itu. Nah, jika 4 hal ini bersinergi, itu kota kreatif akan terbangun. Kalau menurut saya daerah kreatif itu akan terbangun. Nah, di Cicurug ini kita sebagai orang Cicurug banyak merasakan mungkin government atau pemerintahan itu tidak terlalu memberikan dukungan yang sangat spesifik gitu.
versi saya yang berlama-lama di Ya Cicurug. sama persis saya juga Taman Baca udah mau 4 tahun nih gitu kan. Gitu-gitu aja. Nggak pernah dilirik gitu Iya. kan rasanya. Apa kesulitannya gitu kan. Padahal ngelaksanakannya di pusat pemerintahan. Iya. Kegiatan kita di pusat pemerintahan. Mungkin positifnya mungkin pemerintah punya program lain yang Program lebih besar. prioritas gitu kan ya. Yang lebih baik gitu. Yang lebih baik gitu ya. Mungkin. Tapi untuk kreativitas kalau di Kabupaten Sukabumi juga ya. Kalau di Kabupaten Sukabumi juga saya lihat untuk dukungan terhadap kalangan muda untuk kreativitas dan sebagainya itu masih terkotak-kotakan. Maksudnya terkotak-kotakan jika nanti anu menang dukungan teh tadi misal gitu ya. Karena saya pribadi selama berkreativitas di Cicurug asana can pernah gitu yang menang bantuan naon gitu dari pemerintah selain doa dan dukungan gitu ya. Alat gitu asalnya kayaknya saya belum pernah gitu. Walaupun pernah bahwa Bumi Sandiwara akan diberikan bantuan alat 1 set gamelan dan sebagainya. Daun tapi kayaknya tidak datang, tapi bukan itu permasalahannya bagi saya itu. Permasalahannya sekarang adalah bagaimana membuat atmosfer itu. Toh beberapa kota besar tanpa tanpa dukungan pemerintah juga mereka bisa melakukan sesuatu. Gitu. Jadi kalau kita berlama-lama menunggu itu pemerintah untuk itu malah kita tidak melakukan apa-apa. Dan malah kreativitas kita akan terhenti gitu. Sebagai orang kreatif ataupun sebagai potensi-potensi muda, saya pikir sekarang orang-orang sudah berpikir kayak gitu kok. Platform-platform digital sudah kita gunakan secara gratis bisa dipakai. Enggak gini deh, Akang sendiri kan dulu bisa satu emang yang paling Cicurug banget dan mengusahakan dan sampai saat ini mungkin katakan dah lelah ya, dikatakan tidak diperhatikan tuh sama dikatakan pemerintah lah kayak gitu kan. Termasuk juga kita nih sekarang kan udah hampir 4 tahun gitu kan. Nah itu kan kenyataannya kan. Ya betul, emang terjadi. Nah, di depan mata kita sendiri lah itu terjadi. Nah tapi yang selalu saya karena nggak sekarasaan tengenahna gini, aduh orang tidak didukung-dukung gini, orang ngelakukan di kota lain atau di daerah lain. Tapi saya berbalik berpikir, ya itu teh ya apa salahnya kalau kita melakukan dengan independen sendiri dulu gitu kan. Kalau menunggu bantuan dan sebagainya itu malah mau jalan. Saya pikir Taman Baca juga sekarang ada itu bukan karena sokongan dana dari pemerintah. Betul. Kan tapi tadi dari kemarginalan orang-orangnya gitu kan ya, pengen bergerak dan sebagainya dan atel ningali Cicurug dengan potensi literasinya yang kurang, kita mungkin bisa memberikan energi positif untuk menambah literasi itu. Jadi saya pikir pemerintah itu akan menjadi bagian penting gitu. Ya mungkin dari video ini juga saya ingin memberikan statement bahwa pemerintah harus memperhatikan kami orang kreatif gitu kan. Pemerintah harus memperhatikan rekan-rekan Taman Baca, pemerintah harus memperhatikan saya ataupun yang lain dengan industri kreatifnya. Kalau kan sekarang industri kreatif kan digadang-gadang kan sedang ditingkatkan lah. Ya, bahkan sampai ada menterinya sendiri kan. Ada lembaganya sendiri. Nah malah hal-hal tersebut mungkin di daerah belum tersentuh gitu. Nah kita lakukan aja dulu, kita bergerak aja dulu gitu. Selama pergerakan itu, ya mungkin kalau tersadarkan ya ayam gitu nanti juga gitu. Makanya saya spesifik nih buat baca peluang gitu kan. Peluang tadi kan 4 unsur tuh. Ngomongin dari mulai sekarang orang-orangnya yang punya kreativitas, terus masyarakat sekitar yang memberikan apresiasi, bahkan pengusaha, dan saya yakin pengusaha juga sudah memberikan CSR-nya, namun nggak tahu kemana gitu kan. Dan pemerintah ya kalau saya sih semoga cepat sadar gitu kan, cepat tertarik gitu. Nah pembacaan peluangnya kayak gimana terusnya? Dengan kita nih yang hari ini masih terkatung-katung di Cicurug, banyak nih mewakil lah, dari mulai BMX, celana ini, fotografer, banyak lah Cicurug kan? Ya lawan peluang sangat besar ya Cicurug gitu, mengembangkan industri kreatifnya, apalagi memang wilayah industri. Gitu kan, kita di Cicurug wilayah industri, banyak sekali orang-orang yang memang bekerja di wilayah industri, di perusahaan dan sebagainya. Nah si potensi warganya ini gitu kan, si peluangnya ini besar. Yang penting orang-orang kreatifnya mau kerja keras gitu, mau melakukan sesuatu, mau bertindak gitu. Toh sekarang kita kalau bicarakan distro gitu ya, passion lah, di wilayah passion ada di Cicurug yang buat, ada komunitasnya juga.
di industri-industri kuliner, makanan, apalagi Cicurug luar biasanya kafe-kafe dan sebagainya muncul. Pedagang-pedagang online yang buat sendiri itu muncul. Peluang itu bisa kita buat gitu. Jangan menunggu gitu. Jadi peluangnya ulah di daguan. Walaupun di wilayah seni pertunjukan, misalnya musik, ini kita berbicara kan lingkup kreatif aja ya. Dan berbicara musik, seni pertunjukan itu memang agak kurang terjadi gitu kan. Zamanan saya dulu ketika orang-orang ada festival band, ada acara-acara band itu banyak sekali. Nah sekarang berkurang. Tetapi media kan berubah sekarang mah. Platform digital ini yang dimanfaatkan. Tadi bayar ke pemerintah, dibayar ke YouTube, gitu kan. Tadi bayar ke pemerintah, dibayar ke Facebook. Nah orang-orang masih bisa melakukan itu gitu. Nah jadi lamun kan kreatif itu bukan hanya kita berpikir apa yang kita lakukan dengan pemerintah saja, tapi di luar itu juga masih banyak yang bisa kita lakukan. Tuh teman-teman, misalnya di Taman Baca penulis gitu ya yang menjual tulisannya via digital, membuat buku dan sebagainya, itu mereka banyak sendiri yang melakukan itu sendiri gitu. Jadi peluangnya besar, asal bisa teman-teman menciptakan sendiri, itu aja sih. Jadi jangan sampai lemah dengan bahasa, tidak ada dukungan dan sebagainya, jangan sampai seperti itu. Tapi menuntut dukungan juga itu harus, gitu. Itu mah hak, kayaknya sebagai ya kalau ada dananya, kenapa kita tidak memperoleh, gitu kan? Tetapi teman-teman tahu tidak regulasinya seperti apa? Kadang ada yang seperti ini. Zaman baheula gitu, ketika pertunjukan kan banyak seniman-seniman proposal lah, seniman-seniman, orang dukung atau pakai proposal ke pemerintah. Tapi regulasinya tidak dibuat. Pemerintah juga kan perlu data diri si kelompok itu, perlu CV, perlu macam-macam ya. Ya administrasi lah pemerintah mah. Kita tidak mau melakukan itu, nah itu salah. Jadi kita juga harus berusaha memperbaiki. Jadi kalau ya memang agak klasik lah, kita harus ikut sistemnya dulu. Ikut sistemnya, baru sistem itu bisa membantu kita gitu. Yang saya pelajari di beberapa kota di luar Cicurug, di luar Sukabumi. Si senimannya ini atau si kelompok kreatif ini mengikuti sistem itu. Dia buat CV, dia buat profil kampanyenya gitu kan. Lalu diajukan ke pemerintahan. Nah, jadi asup regulasinya. Nah, di daerah biasanya tidak seperti itu gitu. Itu doang sih. Jadi kalau masalah peluang mas seueur lah gitu. Ya termasuk alasan juga ya, nggak kiprah lagi di sini. Kalau secara ya kan sekarang lebih di Bogor, lebih di Bandung gitu kan, sekarang berkarya itu. Lamun pertunjukan mungkin saya jarang jarang. Tapi saya masih mendedikasikan ngajar, berkomunitas. Itu saya masih di Cicurug gitu. Jadi sebetah-betahnya di kota lain, di Bogor ataupun di Bandung, tetap Cicurug ini punya kerinduan itu yang saya bilang gitu. Jadi ketika saya melakukan sesuatu di kota lain, malah saya ingin melakukannya di daerah sendiri. Mungkin teman-teman juga gitu di Taman Baca yang kuliah di Bandung atau kuliah di mana. Anjir kunaon di kota Batur mah bisa kos kieu di urang henteu. Kan lobana gitu ya. Ketika kita melakukan sendiri di sini. Nah, saya juga seperti itu. Walaupun namanya domisili di Sukabumi, di Cicurug. Melakukan hal-hal kreatif juga di Cicurug gitu. Banyaknya masih balik lagi ke sini sih. Gitu. Walaupun untuk seni pertunjukan sendiri gitu kan. Saya mayornya di teater saya tidak terlalu banyak berkecimpung di daerah karena si seni pertunjukannya ini juga di Cicurug susah dibangunnya semenjak dulu gitu. Mungkin saya suka bumi lah untuk teater gitu ya, itu sangat sulit dibangun. Kudu lalaunan, kadang bertahan kadang henteu gitu. Jadi sepintar-pintarnya kita gitu. Tetapi sebagai orang kreatif kan kadang kita juga punya kegelisahan ya. Gua mau karya tapi kok nggak ada apresiatornya gitu, malah atau sorangan. Nah makanya sisi lain dari diri saya sebagai kreator, saya harus meluapkan emosinya di tempat lain itu. Orang perlu panggung gitu. Sementara panggung di orang listriknya pada mulai gitu. Jadi terurung-urung kaream jadinya gitu. Kadang kayak gitu. Kalau dulu saya mengembangkannya, walaupun sekarang juga saya mengembangkan dengan teman-teman, misalnya di Parung Kuda ada beberapa komunitas seni pertunjukan. Saya buat teater-teater di sekolah, buat film-film pendek bersama teman-teman sekolah. Itu juga sih untuk mancing inisiasi teman-teman lagi untuk berkiprah di situ. Saya gabung dengan komunitas misalnya dengan dulu bakal lama saya ikut Mojang Jajaka, ikut Pemuda Pelopor, Duta Bahasa dan sebagainya. Itu juga untuk memancing itu. Gitu. Jadi pengennya Cicurug aya nu kena virusnya kena lah, virus kreativitasnya kena dan muncul. Tapi dibanding zamanan saya dulu, sekarang lebih keren, lebih banyak banget orang-orang yang
anjir bisa kieu sih eta, ini bisa melakukan ini, itu lebih keren kayak gitu. Tapi di era ekonomi kreatif ini yang harus teman-teman sadari ini, di era ekonomi kreatif bukan berarti mengkomersialisasikan kesenian ataupun kreativitas, tapi bagaimana si kreativitas ini harus setidaknya ada perkembangan dan menjadi potensi finansial ke diri kita gitu. Jangan sampai bebelaan tapi temenang nanaon, itu juga jelek gitu. Sehingga berbanding lurus gitu kan ya. Ya dengan pendapatan gitu ya. Iya, alhamdulillah nih Kang udah gak kerasa udah setengah Iya, jam ya. lebih ya gitu kan, dikarenakan juga teman-teman dan juga dan sebagainya lah pokoknya. Jadi udah rinci pembahasannya barusan. Saya pengen minta closing statement lah dari Akang Ya. buat teman-teman nih yang nonton. Ya pokoknya untuk yang nonton channel YouTube ini tidak hanya dilakukan oleh Taman Baca, ini bisa dilakukan oleh teman-teman yang lain. Menggali potensi diri di Cicurug khususnya, melakukan pencarian tentang potensinya, mengembangkan dirinya di wilayah industri kreatif, gitu, mempelajari hal-hal yang bisa dilakukan di Cicurug khususnya dan di luar Cicurug. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti melakukan hal-hal kreatif yang positif. Gitu. Ya panjang umur lah kreativitas. Ketika teman-teman kreatif dan fokus, pasti teman-teman akan mendapatkan sesuatu. Dan jangan takut oleh keadaan. Itu walaupun kita di Cicurug banyak sekali tekanan secara finansial, tekanan secara pemerintahan dan sebagainya, ya itu mah angin lalu lah. Kalau teman-teman fokus, pasti teman-teman bisa mendapatkan sesuatu. Insya Allah panjang umur kreativitas lah. Fokus, panjang umur, kreativitas. Udah panjang lebar tadi kita ngobrol santai. Pokoknya buat teman-teman semuanya yang nonton channel ini gitu kan, buat dibantu juga channelnya apa Kang? Ya Kang, ya saya dengan teman-teman dibuat di Volume Escape. Volume Nanti Escape. kalian bisa cek di Volume Escape. Nanti sama Taman Baca ditulis di komenan, di pin, Iya. biar ketemu. Ya. Nanti juga penggawa Taman Baca diwawancara Ya, nanti Taman Baca akan ada di sana. Ya pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman. Kita cukupkan. Pokoknya tetap tonton terus Taman Baca Podcast, berkarya, berbagi dan bermanfaat. See you di next video. Prepare for launch in 3,